Hai everyone. Di sini kita akan bahas tentang manajemen produksi dan operasi agribisnis. Saya Ayu Eka Suci dari kelompok 2 agribisnis. Tentunya saya tidak sendiri, saya bersama teman-teman saya ada Agus, Farhan, Gilbert, Hastri, dan Sinar. Langsung saja kita ke materi yang pertama. Pengertian manajemen produksi dan operasi agribisnis. Manajemen produksi dan operasi tidak terlepas dari pengertian manajemen. Dengan istilah manajemen dimaksudkan adalah kegiatan atau usaha yang dilakukan untuk mencapai suatu tujuan dengan menggunakan atau mengordinasikan kegiatan-kegiatan orang lain. Manajemen produksi dan operasi merupakan kegiatan untuk mengatur dan mengkoordinasikan penggunaan sumber-sumber daya yang berupa sumber daya manusia, sumber daya alat, dan sumber daya dana serta bahan, secara efektif dan efisien untuk menciptakan dan menambah kegunaan utility sesuai barang ataupun jasa. Ruang lingkup manajemen produksi dan operasi agribisnis. Ruang lingkup manajemen produksi dan operasi akan mencakup perancangan atau penyimpanan sistem produksi dan operasi serta pengoperasian dari sistem produksi dan operasi. Pembahasan dalam perancangan atau desain dari sistem produksi dan operasi menurut Sofyan Asausri. Ruang lingkup manajemen produksi dan operasi meliputi A. Seleksi dan rancangan atau desain hasil produksi atau produk. Kegiatan produksi atau operasi merupakan kegiatan yang mencakup bidang yang luas, dimulai dari penganalisian dan penetapan keputusan saat sebelum dimulainya kegiatan produksi dan operasi yang umumnya bersifat keputusan-keputusan jangka panjang serta keputusan-keputusan pada waktu menyiapkan dan melaksanakan kegiatan produksi dan pengoperasiannya. B. Seleksi dan perancangan proses dan peralatan. Setelah produk didesain, maka kegiatan yang harus dilakukan untuk merealisasikan usaha untuk menghasilkannya adalah menentukan jenis proses yang akan dipergunakan serta peralatannya. C. Pemilihan lokasi dan site perusahaan dan unit produk. Kelancaran produk dan operasi perusahaan sangat dipengaruhi oleh kelancaran mendapatkan sumber-sumber bahan, masukan atau input, serta ditentukannya pula oleh kelancaran dan biaya penyampaian atau supply produk yang dihasilkan berupa barang jadi dan jasa ke pasar. D. Rancangan tata letak atau layout dan arus kerja atau proses. Kelancaran dalam proses produksi dan operasi ditentukan pula oleh salah satu faktor yang terpenting di dalam perusahaan atau unit produksi, yaitu rancangan tata letak atau layout dan arus kerja proses. E. Rancangan tugas perusahaan. Rancangan tugas bekerja merupakan bagian yang integral dari rancangan sistem. Dalam melaksanakan fungsi produksi dan operasi, maka organisasi kerja disusun karena organisasi kerja sebagai dasar pelaksana tugas pekerja merupakan alat atau wadah kegiatan yang hendaknya dapat membantu pencapaian tujuan perusahaan atau unit produksi organisasi tersebut. F. Strategi produksi dan operasi serta pemilihan kapasitas. Rancangan sistem produksi dan operasi harus disusun dengan landasan strategi produksi operasi yang disiapkan terlebih dahulu. Dalam strategi produksi dan operasi harus terdapat pernyataan tentang maksud dan tujuan dari produksi dan operasi, serta misi dan kebijakan-kebijakan dasar atau kunci untuk 5 bidang, yaitu proses, kapasitas, persediaan, tenaga kerja, dan mutu atau kualitas. Nah, yang selanjutnya itu ada penyusunan rencana produksi dan operasi.
Kegiatan ini harus dimulai dengan penyusunan rencana produksi dan operasi. Dalam rencana produksi dan operasi harus tercakup penetapan target produksi, scheduling, routing, dispensing, dan follow up. Kegiatan produksi dan operasi merupakan kegiatan awal dalam pengoperasian sistem produksi dan operasi. Yang kedua itu ada perencanaan dan pengendalian persediaan dan pengadaan bahan. Nah, kegiatan itu sangat ditentukan oleh kelancaran tersedianya bahan atau masukan yang dibutuhkan biaya produksi dan operasi. Tersedianya bahan atau masukan dari produksi dan operasi ditentukan oleh baik tidaknya pengadaan bahan serta rencana dan pengendalian persediaan yang dilakukan. Ketiga, pemeliharaan atau perawatan atau maintenance mesin dan peralatan. Nah, digunakan dalam proses produksi dan operasi harus selalu terjamin tersedia untuk dapat digunakan, sehingga dibutuhkan adanya kegiatan pemeliharaan atau perawatan. Nah, yang keempat itu ada pengendalian mutu. Terjaminnya hasil atau keluaran dari proses produksi dan operasi menentukan keberhasilan dan pengoperasian sistem produksi dan operasi. Dalam hal ini maka perlu dipelajari kegiatan pengendalian mutu antara lain yang dimaksud dan tujuan kegiatan pengendalian mutu. Nah, selanjutnya itu ada manajemen tenaga kerja atau SDM. Ini ditentukan oleh kemampuan dan keterampilan para tenaga kerja atau SDM akan mencakup pengelolaan tenaga kerja dan produksi dan operasi, tugas dan pengerjaan dan pengukuran kerja atau work measurement. Nah, selanjutnya itu ada kerangka keputusan manajemen produksi dan operasi agribisnis. Manajer koperasi bertanggung jawab atas keputusan yang mengikat sistem transformasi. Kerangka keputusan ini mengatakan bahwa operasi mempunyai 5 tanggung jawab keputusan utama menurut Bapak Sofyan Asyari. Selanjutnya yaitu kerangka keputusan manajemen produksi dan operasi agribisnis. Manajer koperasi bertanggung jawab atas keputusan yang mengikat sistem transformasi. Kerangka keputusan ini mengatakan bahwa operasi mempunyai 5 tanggung jawab keputusan utama, atau menurut Sofyan Asyari, yaitu yang pertama adalah proses, yaitu menentukan proses fisik atau fasilitas yang digunakan untuk memproduksi berupa barang dan jasa. Keputusan ini mencakup jenis peralatan dan teknologi, harus dari proses penentuan lokasi fasilitas dan layout, serta pemeliharaan mesin dan penanganan bahan baku. Yang kedua yaitu kapasitas. Keputusan kapasitas dimaksudkan untuk memberikan besarnya jumlah kapasitas yang tepat dan penyediaan pada waktu yang tepat. Kapasitas jangka panjang ditentukan oleh besarnya peralatan atau fasilitas fisik yang dibangun. Yang ketiga yaitu persediaan. Keputusan ini menyangkut dalam produksi dan operasi, mengenai apa yang dipesan, berapa banyak pesanan jaringan, kapan pesanan dilakukan. Yang selanjutnya itu yang keempat, tenaga kerja. Manusia merupakan bidang keputusan yang sangat penting. Hal ini karena tidak akan terjadi proses produksi dan operasi tanpa adanya orang atau tenaga kerja yang mengerjakan kegiatan menghasilkan produk, barang dalam proses dan persediaan barang jadi. Yang terakhir itu ada mutu. Fungsi produksi dan operasi ditandai dengan penekanan tanggung jawab yang lebih besar terhadap mutu dan kualitas dari barang yang dihasilkan. Contoh kasus, PT Munaputra Nusantara adalah perusahaan yang bergerak dalam bidang distributor buah melon. Sebagai pelaku subsistem tata niaga, perusahaan mengharapkan agar buah melon dapat tersedia secara kontinu sesuai dengan kuantitas, kualitas, serta waktu yang dibutuhkan. Untuk mengantisipasi keinginan tersebut, perusahaan harus mampu mengendalikan kegiatan usaha tani melon, walaupun perusahaan tidak melaksanakan kegiatan usaha tani. Untuk itu, perusahaan mengupayakan pelaksanaan pola keterkaitan atau pola kemitraan dengan para petani melon. Khusus untuk kantor cabang Bali, data menunjukkan bahwa pasokan buah melon dari petani mitra selalu lebih kecil dari kebutuhan perusahaan. Memperhatikan hal di atas, maka masalah pokok yang perlu dipecahkan adalah bagaimana
menyesuaikan manajemen pemasaran dengan manajemen produksi serta operasi, di mana fungsi ini dilakukan oleh unit yang berbeda, sehingga pasokan dari sisi produksi dapat sesuai dengan kebutuhan pemasaran. Tujuan geladi karya ini untuk mengetahui sistem produksi dengan banyak petani untuk memenuhi kebutuhan pemasaran tertentu, serta mengevaluasi pola keterkaitan usaha yang sudah ada dan memformulasikan pola keterkaitan usaha baru sebagai alternatif bagi PT Munaputra Nusantara untuk meningkatkan penyelenggaraan produksi seperti yang diharapkan. Oke, tadi itulah sedikit penjelasan tentang manajemen produksi dan operasi agribisnis. Oke, dapat kita simpulkan bahwasanya manajemen produksi dan operasi merupakan usaha-usaha pengelolaan secara optimal penggunaan sumber daya atau sering disebut faktor-faktor produksi, tenaga, mesin-mesin, peralatan, bahan mentah, dan sebagainya dalam proses transformasi bahan mentah dan tenaga kerja menjadi berbagai produk atau jasa. Para manajer produksi dan operasi mengarahkan berbagai masukan atau input agar memproduksi berbagai keluaran atau output dalam jumlah, kualitas, harga, dan waktu, tempat tertentu sesuai dengan permintaan konsumen. Gimana, udah nambah wawasan kan? Jangan lupa video ini di-share, like, comment, dan subscribe. Thank you for watching.